Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sahabat Pendikar Pecangon, kita jumpa lagi di channel Pendikar Pecangon bersama saya Gunadi Widinur Cahyo. Nah sahabat, episode ini kembali saya mengajak sahabat untuk mengambil hikmah dari kisah sufi. Dan kali ini saya mengisahkan sebuah kejadian peristiwa yang terjadi atau dialami oleh salah seorang imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah. Satu kali Imam Abu Hanifah, sahabat Pendikar Pecangon, satu kali Imam Abu Hanifah ini merasa dikalahkan oleh seorang wanita dan seorang anak kecil. Jadi ada dua kisah berbeda, yaitu pertemuan Abu Hanifah dengan seorang anak kecil, dan yang kedua adalah dengan seorang wanita. Kisah yang pertama yaitu kisah pertemuan Imam Abu Hanifah dengan seorang anak laki-laki, seorang anak kecil. Ketika itu Imam Abu Hanifah melewati seorang anak yang sedang bermain-main dan beliau mengkhawatirkan anak itu jatuh. Sehingga Imam Abu Hanifah menegur anak tersebut, hai anak kecil." Ulangi, "Hai anak kecil, hati-hati nanti kamu jatuh." Mendengar teguran Imam Abu Hanifah tersebut, anak kecil tadi malah menjawab, "Wahai Imam Abu Hanifah, hati-hati nanti engkau jatuh. Jika aku yang terjatuh, maka aku jatuh sendirian. Tetapi jika Anda yang terjatuh, maka seluruh alam akan jatuh." Lalu kisah yang kedua yaitu pertemuan Imam Abu Hanifah dengan seorang wanita. Ketika itu Imam Abu Hanifah sedang berjalan dan berjumpa dengan seorang wanita, dan tiba-tiba wanita itu berkata kepada Imam Abu Hanifah, "Pungutlah dinar itu." Mendengar perkataan wanita tersebut, Imam Abu Hanifah memperhatikan di depannya ada sekeping uang yang tergeletak di tanah. Lalu Imam Abu Hanifah mengambil dinar tersebut dan hendak menyerahkannya kepada wanita tersebut. Tetapi wanita itu kemudian mengatakan, "Simpanlah itu, tolong jaga karena itu barang temuan." Sahabat Pendikar Pecangon, dari dua kisah ini kita dapat mengambil satu pelajaran. Dua kisah yang berbeda tetapi mengandung satu pelajaran yang sama, yaitu tentang kejujuran. Anak kecil yang memperingatkan Imam Abu Hanifah bahwa jika beliau jatuh maka seluruh alam akan jatuh, ini bermakna bahwa jika seorang ulama jatuh maka ini akan mengakibatkan kerusakan, bisa akan mengakibatkan kekacauan. Karena seorang ulama ini yang paling dijaga adalah lidahnya, ucapannya. Ya, kalau salah bicara saja sedikit maka ini bisa menimbulkan kekacauan. Apalagi seorang Imam Abu Hanifah yang banyak pengikutnya. Ini juga mengandung satu pelajaran bagi kita bahwa jika seseorang itu memiliki pengaruh, maka jangan sembarangan bicara, harus hati-hati menjaga lidah. Jangan sampai ucapannya itu menimbulkan keresahan, jangan sampai ucapannya itu menimbulkan kegelisahan, bahkan kekacauan. Ya, termasuk public figure. Seorang public figure kalau bicaranya sembarangan, maka ini bisa mengakibatkan keresahan umat dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita hindari.
kita harus menjaga persatuan dan keharmonisan kita sebagai warga negara, maka kita harus selalu menjaga lisan, menjaga lidah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menyinggung perasaan banyak orang dan menimbulkan keresahan. Apalagi seorang public figure atau seorang ulama harus berhati-hati dalam berbicara, harus menjaga lidahnya. Nah, ini pelajaran yang pertama dari kisah pertemuan Imam Abu Hanifah dengan anak kecil tadi. Nah, kisah yang kedua tentang pertemuan dengan wanita adalah juga mengajarkan kejujuran, bahwa barang temuan itu bukanlah hak kita. Walaupun tidak ada orang yang tahu bahwa kita mengambil barang itu, tetapi Allah kan tahu. Suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Nah, maka barang temuan ini harus kita jaga. Kalau bisa kita jaga sampai kita menemukan siapa orang yang kehilangan tersebut. Nah, kalau dalam tuntunannya, kalau kita menemukan suatu barang, apakah di jalan atau di suatu tempat, ya kita simpan, kita jaga barang itu, dan kita umumkan. Kalau di masjid ya diumumkan di masjid, ya kalau di sekolah, di kampus ya diumumkan di sekolah atau kampus tersebut siapa yang kehilangan. Kalau di tempat umum ya mungkin diumumkan di media massa adanya barang temuan tersebut, sehingga dengan pengumuman itu nanti mudah-mudahan si pemiliknya akan datang untuk menjemputnya atau untuk mengambilnya. Dan menurut tuntunannya bahwa sejak diumumkan ini waktunya sampai 1 tahun, harus ditunggu, harus dijaga barang ini. Nah, kalau sudah lewat 1 tahun mungkin barang ini bisa disumbangkan ke panti asuhan atau ke fakir miskin. Nah, demikian sahabat, 2 kisah tadi yang mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dalam menjaga lidah. Apakah kita sebagai seorang warga negara biasa ataupun seorang yang berpengaruh, seorang public figure, apalagi ulama, maka kita harus menjaga lidah kita harus berkata jujur, dan sehingga tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan kerusakan. Nah, itu yang dimaksud oleh anak kecil tadi, bahwa jika seorang ulama jatuh maka seluruh alam juga akan jatuh. Ya, maksudnya alam jatuh ini ya bisa keresahan, kegelisahan orang banyak, kekacauan, pertengkaran, perpecahan dan sebagainya. Nah, begitu juga kisah yang kedua yang mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang bukan hak kita maka kita tidak boleh mengambilnya. Nah, ini juga menjaga supaya kita selalu jujur dalam setiap kesempatan. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih atas dukungan dan kesetiaan sahabat untuk mengikuti channel Pendekar Bocah Angon ini. Mohon doanya dan mohon dukungannya, semoga channel Pendekar Bocah Angon bisa terus berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi para viewer, para subscriber dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocah Angon. Nah, saya akhiri pertemuan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocah Angon. Nah, mendengar teguran Imam Abu Oh no. Wahai Imam Abu Hanifah, hati-hati engkau jatuh. Jika aku mendengar perkataan wanita tersebut Oh no. Sahabat Pendekar Bocangen. Nah, sahabat Pendekar Bocah Angon, dari dua kisah